Pertunangan. Xie Ningxiang manggil Tian Lei sekarang pakai panggilan Lei Gege. Dan mulai sekarang saya akan mengusahakan untuk tidak menggunakan bahasa Inggris. Setelah ujian kualifikasi selesai, keluarga Xie dan keluarga Tian mengadakan acara pertunangan secara dadakan antara Xie Ningxiang dan Tian Lei di kediaman keluarga Tian. Karena acara pertunangan itu berlangsung dalam waktu yang singkat, maka pesta yang diadakan juga hanya pesta kecil-kecilan tetapi dihadiri oleh hampir seluruh orang penting di kota Naga Harimau, kecuali keluarga Song. Semua orang telah menyiapkan hadiah terbaik mereka masing-masing, tentu saja mereka memiliki tujuan yang sama, yaitu menjalin hubungan dengan kedua keluarga yang memiliki jenius luar biasa. Walaupun hanya pesta kecil-kecilan, tapi pesta itu berlangsung secara meriah dengan diiringi tawa bahagia. Di taman keluarga Tian, Tian Lei dan Xie Ningxiang duduk berduaan di bangku taman keluarga Tian. Mereka benar-benar senang dengan acara pertunangan mereka hari ini. Tapi, Xie Ningxiang juga sedih karena akan berpisah dengan Tian Lei hari ini. Lei Gege, kapan kau akan datang menyusulku? Apakah akan sangat lama? Xie Ningxiang bertanya dengan raut wajah sedih. Tian Lei pun menepuk rambutnya dengan pelan, kemudian tersenyum. Kau tenang saja. Aku akan menyusulmu saat waktunya tiba. Ucapnya dan dibalas dengan anggukan Xie Ningxiang. Ngomong-ngomong, Lei Gege akan pergi kemana saat Ninger telah pergi? Xie Ningxiang penasaran dengan apa yang akan dilakukan Tian Lei nanti. Tian Lei berdiri dari tempat duduknya, dan kemudian menatap kejauhan di langit. Aku akan pergi menjelajah, mungkin aku akan mendapatkan banyak keberuntungan di luar sana. Dan juga, aku ingin mendapatkan banyak bantuan untuk perkembangan keluarga Tian saat aku telah menyusulmu nanti. Xie Ningxiang menatap punggung Tian Lei dan kemudian tersenyum manis. Ninger akan selalu menunggu Lei Gege, ucapnya. Xie Ningxiang dan Tian Lei terus berbincang-bincang dalam waktu yang lama, hingga seorang pengawal datang menghampiri mereka untuk menyampaikan pesan. Patriark muda, Anda dan Nona Xie diperintahkan oleh Patriark untuk pergi ke ruang pertemuan keluarga. Utusan dari Sekte Naga Biru telah datang untuk menjemput Nona Xie. Ucap pengawal itu dengan sikap berlutut seorang prajurit. Tian Lei dan Xie Ningxiang saling berpandangan dan kemudian mengangguk. Kau boleh kembali, ucap Tian Lei. Baik, Patriark muda. Pengawal itu pun berdiri lalu berjalan ke tempatnya semula. Tian Lei memegang tangan Xie Ningxiang, lalu berjalan menuju ke ruang pertemuan keluarga. Baiklah. Ayo kita lihat sekuat apa Sekte Naga Biru yang sekarang. Monolog Tian Lei dan terus berjalan menuju ke ruang pertemuan keluarga. Di ruang pertemuan keluarga Tian. Di dalam ruangan itu sekarang telah duduk 3 orang pria parubaya yang sedang bercakap-cakap dengan sambil menunggu seseorang datang. Mereka bertiga adalah Patriark keluarga Tian, Tian Huang. Patriark keluarga Xie, Xie Qinluo. Dan utusan dari Sekte Naga Azure yang mengenakan jubah hitam, Jie Longhuo. Keluarga Tian mengeluarkan hidangan terbaik mereka untuk melayani tamu spesial hari ini. Mereka mengeluarkan danau daun biru, yang merupakan jenis arak terbaik yang ada di kota Naga Harimau. Walaupun itu hanyalah minuman biasa di Sekte Naga Azure, tapi utusan itu benar-benar tidak menunjukkan arogansinya dan meminum minuman itu dengan sepenuh hati. Jie Longhuo menaruh gelas arak yang telah ia minum tadi ke atas meja. Patriark Tian, Patriark Xie. Terima kasih atas jamuan yang telah disiapkan untuk saya. Bahkan sampai mengeluarkan danau daun biru untuk melayani orang ini,
saya benar-benar merasa tersanjung. Ucapnya dengan ramah. Hahaha. Untuk melayani seorang utusan dari Sekte Naga Azure, semua ini masihlah kurang. Ucap Patriark Tian Huang. Patriark Tian benar. Untuk melayani utusan seperti Anda, kami memang harus memberikan yang terbaik dari yang kami miliki. Ucap Patriark Xie. Tak lama kemudian, Xie Ningxiang dan Tian Lei pun sampai di ruangan pertemuan keluarga, dan memberi hormat pada utusan dari Sekte Naga Azure. Tian Lei dan Xie Ningxiang membungkuk dan membentuk tangan mereka untuk memberi hormat. Tian Lei memberi hormat pada utusan Sekte Naga Azure. Xie Ningxiang memberi hormat pada utusan Sekte Naga Azure. Jie Longhuo melihat ke arah sepasang insan di depannya lalu tersenyum. Kalian berdua benar-benar pasangan yang cocok. Aku tahu kalian berdua sedang menikmati saat-saat yang membahagiakan ini. Tapi, kalian seharusnya tahu bukan? Tujuanku datang kemari. Xie Ningxiang menundukkan wajahnya dengan mata yang sedih. Sedangkan Tian Lei, dia menatap utusan itu dengan senyuman yang terukir di bibirnya. Tentu saja kami tahu. Utusan dari Sekte Naga Azure yang terhormat ini, pastinya memiliki tugas untuk menjemput Ning'er bukan? Ucap Tian Lei. Ya, kau benar. Seharusnya aku hanya diperintahkan untuk menjemputnya dan tidak perlu mengurusi hal lain. Tapi, aku sedikit tertarik padamu. Bukankah kau ingin menjemput Nona Sein suatu saat nanti? Kalau begitu, akan aku bantu usahamu itu. Kau buktikan kemampuanmu yang bisa membuat aku memberikan surat rekomendasi untuk dirimu. Ucap Jie Longhuo. Tian Lei tersenyum sambil menahan tawanya, dalam hatinya ia benar-benar ingin tertawa terbahak-bahak. Ingin mengujiku. Hanya untuk surat rekomendasi. Hahaha. Bahkan Zui Zhangli dulu sampai berlutut karena ingin memintaku untuk menjadi patriark Sekte Naga Azure. Dan kau malah ingin mengujiku. Monolog Tian Lei sambil menggosok-gosok wajahnya supaya tidak terlihat bahwa ia sedang menahan tawanya. Melihat tingkah Tian Lei, dan karena Tian Lei hanya diam saja, Jie Longhuo pun bertanya lagi. Tian Lei, bagaimana? Apakah kau mau untuk membuktikan dirimu? Setelah ditanya oleh Jie Longhuo lagi, Tian Lei pun berusaha mengendalikan dirinya. Hanya membuktikan diri saja. Tentu saja aku terima. Ucap Tian Lei penuh percaya diri. Baiklah. Patriark Tian, bisa tunjukkan di mana tempat yang cocok untuk menguji kemampuan bertarung Tian Lei. Jie Longhuo mengalihkan pandangannya ke Tian Huang. Tentu saja. Mari Tuan Jie, saya akan mengantarkan Anda ke lapangan pelatihan keluarga. Ucap Tian Huang dan berjalan berdampingan dengan Xie Qinluo dan Jie Longhuo. Tian Lei dan Xie Ningxiang pun mengikuti mereka dari belakang. Alasan kenapa Tian Huang lebih memilih lapangan pelatihan daripada aula pertarungan sebagai tempat menguji Tian Lei, adalah karena lapangan pertarungan hanya berupa panggung dengan panjang lebar 15 meter. Itu akan terlalu sempit dan Tian Lei nantinya tidak leluasa untuk bergerak karena terpengaruh area yang kecil. Selain itu juga, penonton yang bisa masuk juga sangat terbatas. Lain halnya jika mengujinya di lapangan pelatihan, semua orang bisa melihat bagaimana kemampuan dari Tian Lei, dan Tian Lei akan lebih leluasa karena lapangan pelatihan terbilang cukup besar. Episode sebelumnya. Ujian kualifikasi 3. Episode berikutnya. Terlalu percaya diri. Terlalu percaya diri. Itu harus di lapangan pelatihan.
Setelah mendengar kabar bahwa Tian Lei akan diuji oleh utusan dari Sekte Naga Azure di lapangan pelatihan keluarga Tian, semua murid dan pengawal keluarga Tian membantu persiapannya. Sepertinya mengosongkan lapangan, dan menyediakan tempat untuk utusan Sekte Naga Azure. Semua orang yang mendengar hal ini juga langsung berbondong-bondong pergi ke lapangan pelatihan keluarga Tian untuk menonton pertunjukan yang terbilang seru. Hampir semua tamu acara pertunangan Tian Lei dan Xianing Xiang datang memenuhi pinggiran lapangan pelatihan, dan menyisakan area yang cukup luas di tengah lapangan. Dan sambil menunggu semua orang mempersiapkan tempatnya, Tian Huang dan Xie Qinluo membawa Jie Longhuo ke lapangan pelatihan sambil membawanya berkeliling di kediaman keluarga Tian, sebelum membawanya ke lapangan pelatihan. Tak lama kemudian, saat mereka sedang berada di taman keluarga Tian, pengawal keluarga Tian mendatangi mereka dan melaporkan bahwa persiapan telah selesai. Tian Huang pun memimpin jalan menuju ke lapangan pelatihan dengan orang-orang tadi di belakangnya. Tian Huang, Xie Qinluo dan Jie Longhuo, dan Xianing Xiang duduk di tempat yang telah disediakan oleh para murid keluarga Tian. Sementara penonton yang lain berdiri di pinggir lapangan. Tian Lei, aku akan menguji kemampuan bertarungmu. Tapi, untuk lawannya kau pilih sendiri sesuai dengan batas kemampuanmu. Ucap Jie Longhuo. Baiklah. Aku akan memilih lawan tingkat Earth Spirit bintang 5. Ucap Tian Lei dengan rasa percaya diri. Semua orang yang mendengar perkataan Tian Lei pun langsung terkejut, tak terkecuali Jie Longhuo dan orang-orang yang duduk di kursi. Jie Longhuo memang memiliki keyakinan bahwa Tian Lei bisa melawan seorang tingkat Earth Spirit, tapi melawan tingkat Earth Spirit bintang 5, benar-benar melebihi ekspektasinya. Apakah Patriark muda gila? Tidak, bahkan melawan Tuan Muda Tian Wei saja dia bisa walaupun perbedaan tingkat mereka yang jauh. Kali ini mungkin Patriark muda sungguh bisa melawan tingkat Earth Spirit bintang 5. Ya, kau benar. Tapi body tempering dengan Earth Spirit itu berbeda. Mulut-mulut murid keluarga Tian dan tamu undangan mulai menari-nari mengeluarkan suara seperti paduan suara yang sama sekali tidak enak didengar. Kemudian salah satu murid keluarga Tian pun bertanya pada Tian Lei. Patriark muda, apakah Anda serius ingin melawan seorang tingkat Earth Spirit bintang 5? Tian Lei melihat ke arah murid yang memanggilnya. Kau mengejekku ya? Mana mungkin aku melawan seorang tingkat Earth Spirit bintang 5? Ucapnya. Semua orang menghela nafas lega, mereka tadi benar-benar kaget dan tegang dengan perkataan Tian Lei. Aku pikir Patriark muda serius dengan perkataannya. Iya? Aku sampai merasa tegang mendengarnya tadi. Patriark muda benar-benar tahu bagaimana cara mengagetkan orang-orang ya. Tian Lei tersenyum mendengar omongan-omongan mereka, lalu mengatakan sesuatu yang membuat orang-orang lebih kaget lagi. Hei, aku memang tidak akan melawan seorang tingkat Earth Spirit bintang 5. Tapi, aku akan melawan 5 orang kultivator tingkat Earth Spirit bintang 5. Ucap Tian Lei. Semua orang membelalakan matanya dan membuat mulutnya terbuka lebar. Mereka benar-benar tidak percaya dengan apa yang dipikirkan oleh Tian Lei. Apa ia pikir Earth Spirit dan body tempering itu sama? Terlalu percaya diri. Dasar gila. Semua kalimat itulah yang ada di pikiran semua tamu undangan. Dan yang terkejut bukan hanya para tamu, tapi juga Tian Huang. Leier, kau, gumam Tian Huang tapi dihentikan oleh Tian Lei. Ayah, tenang saja. Aku tahu batasanku. Balas Tian Lei. Tian Huang pun menghela nafas pasrah. Baiklah. Karena kau begitu percaya diri,
Ayah akan ikut mempercayaimu juga. Setelah ayahnya berkata begitu, Tianlei memalingkan pandangannya ke arah Xie Ningxiang, lalu tersenyum. Dari senyuman Tianlei itu, Xie Ningxiang bisa mengerti apa maksudnya, dan kemudian ikut tersenyum sambil mengangguk. Tianlei, aku tanya, apakah kau benar-benar yakin akan melawan 5 kultivator tingkat Earth Spirit bintang 5 sekaligus? Jie Longhuo angkat bicara karena melihat kegilaan dari Tianlei. Tianlei tersenyum dengan arti percaya diri. Seorang lelaki sejati, tidak akan menarik ucapannya. Jie Longhuo pun mengerti maksud perkataan Tianlei dan mengangguk. Saudara Tian, apakah kau benar-benar tidak mau membujuk Tianlei? Bisik Xie Qinluo. Tidak, karena dia begitu percaya diri, apa salahnya mempercayai kemauannya? Balas Tian Huang. Xie Qinluo menghela nafas. Baiklah. Kalau begitu, aku tidak akan mengatakan apapun lagi. Tian Huang berdiri dari tempat duduknya. Baiklah. 5 anggota inti keluarga Tian, yang berada di tingkat Earth Spirit bintang 5, silahkan masuk ke lapangan. 5 orang anggota inti keluarga Tian masuk ke dalam lapangan. Mereka berlima masih terlihat muda, dengan kisaran umur 25 tahun. Mereka berdiri secara sejajar dan menghadap ke arah Tianlei. Tianlei dan kelima anggota inti itu saling memberi hormat. Tianlei tersenyum. Para senior, jangan menahan diri. Segala luka yang aku terima, tidak ada kaitannya dengan kalian, ucapnya. Setelah mendengar perkataan Tianlei, kelima anggota inti itu saling berpandangan dan mengangguk. Mereka melesat ke arah Tianlei yang sedang berdiri dengan santai. Sementara itu, Tianlei hanya menatap mereka dengan senyuman di bibirnya. Pukulan dan tendangan yang dialiri energi spiritual terus dimainkan kelima anggota inti untuk menyerang Tianlei. Mereka memberanikan diri melawan Tianlei dengan sekuat tenaga, karena mereka juga berpikir kalau mereka menggunakan kekuatan yang setengah-setengah, maka akan mempengaruhi penilaian. Jadi lebih baik mereka melawan dengan sekuat tenaga. Tianlei terus menghindari serangan mereka dengan santai, dan sesekali menangkis pukulan dan tendangan dari kelima orang itu. Jika orang biasa atau tingkatannya berada di bawah Mahayana, pasti akan menganggap Tianlei tidak melakukan serangan sedikitpun. Tapi, Jie Longhuo bisa melihatnya. Di saat Tianlei menghindar dan menangkis serangan mereka, Tianlei juga ikut menekan titik-titik yang bisa melumpuhkan pergerakan musuh, tapi tidak membahayakan nyawa. Karena telah lama menghindari serangan mereka, Tianlei jadi bosan dan ingin segera menghentikan pertarungan. Tianlei menekan satu titik pelumpuh terakhir, dan melompat ke tengah-tengah 5 anggota inti. Kelima anggota inti yang melihat itu langsung menggerakkan kepalan tangan mereka untuk memukul Tianlei. Tapi, saat kepalan tangan mereka dan tubuh Tianlei hampir bersentuhan, mereka tiba-tiba tidak bisa bergerak. Halo reader semua. Mohon berikan like, komen, dan share ya, agar author kan kalau hehe, gak maksa kok. Tapi kalau memang suka, oh, jangan lupa rate bintang 5 dan vote ya. Episode sebelumnya, pertunangan. Episode berikutnya, tantangan. Tantangan. Semua orang terkejut dengan pemandangan tersebut. Apakah Tianlei bisa sihir? Atau ia bisa mengendalikan pikiran musuhnya? Semua orang terus bertanya-tanya dalam pikirannya. Sementara itu, Jie Longhuo menatap Tianlei dengan serius dan sedikit menyipitkan matanya. Bagaimana anak ini bisa menekan seluruh titik lumpuh dengan waktu yang singkat? Untuk bisa melakukan hal itu, diperlukan persepsi dan kekuatan jiwa yang kuat.
Bahkan aku saja tidak bisa melakukannya saat masih berada di tingkat yin dan yang. Pikirnya. Tian Lei tersenyum ke arah Jie Longhuo. Tuan utusan. Bagaimana? Apakah junior ini bisa mendapatkan surat rekomendasi dari Anda? Ucapnya. Jie Longhuo menghela nafas. Ya, tentu saja. Bisa melakukan serangan yang hebat seperti ini, memang pantas menjadi murid Sekte Naga Azure. Jie Longhuo mengeluarkan sebuah surat dan token berwarna perak dari cincin penyimpanannya. Surat yang ia keluarkan itu, sudah pasti adalah surat rekomendasi untuk menjadi murid Sekte Naga Azure. Dan token perak itu adalah token yang menandakan bahwa Tian Lei adalah murid resmi Sekte Naga Azure. Ini, surat rekomendasi dan token Sekte Naga Azure. Jie Longhuo mengulurkan tangannya. Tian Lei pun melangkahkan kakinya ke depan untuk mengambil surat rekomendasi dan token dari Jie Longhuo. Tapi, saat Tian Lei hendak menyambut uluran tangan Jie Longhuo, ada seseorang yang menghentikannya. "Tunggu!" teriak seorang laki-laki dengan suara yang terbilang muda. Tian Lei dan semua orang yang sedang melihat ke arah Tian Lei tadi pun langsung memalingkan pandangannya ke arah orang yang berteriak. Mereka bisa melihat seorang pemuda tampan dengan rambut biru panjang yang diterpa angin kecil, tatapan tajam dari mata birunya, serta wibawa dari wajah dan cara berjalannya. Pemuda itu adalah Tian Nan yang baru saja pulang dari pilar lembah iblis. Di belakang Tian Nan, tampak ada dua orang tua di sebelah kanan dan kirinya. Orang tua yang ada di sebelah kanan Tian Lei, adalah tetua kelima dari pilar lembah iblis, Mo Fengchu, dengan pakaian berwarna coklat kemerahan, dan warna di sekitar matanya berwarna hitam, membuat tetua itu terlihat mengerikan sesuai dengan nama tempat yang ia tempati. Dan di sebelah kirinya adalah ayahnya sendiri. Semua orang terkejut dengan kedatangan Tian Nan yang tiba-tiba. Mereka belum mendapatkan informasi tentang kepulangan Tian Nan kali ini. Tian Lei menatap Tian Nan dengan tatapan dingin dan tajam, auranya sama sekali tidak seperti Earth Spirit bintang 3. Pikirnya. Tian Nan lalu memberi hormat pada orang tua dengan wajah yang asing baginya, karena ia tahu kalau ada kedatangan utusan penting dari sekte kuat ke keluarga Tian. Tian Nan pun membungkuk. Tian Nan memberi hormat pada tuan utusan. Tian Mu Panatua pertama keluarga Tian, memberi hormat pada utusan. Tian Mu ikut memberi hormat. Karena mengetahui utusan yang datang berasal dari sekte besar, Mo Fengchu merendahkan dirinya, dan memberi hormat pada Jie Longhuo juga. Mo Fengchu memberi hormat pada utusan. Jie Longhuo hanya bersikap biasa saja. "Iya," ucapnya. Tian Nan pun berdiri lagi, dan menatap Tian Lei. "Adik Tian Lei, ku dengar kau menjadi seorang jenius yang luar biasa. Aku penasaran, apakah kakakmu ini bisa bertukar pukulan denganmu?" Semua orang heran dengan perkataan Tian Nan, bahkan menghadapi 5 orang tingkat Earth Spirit bintang 5 saja Tian Lei bisa, apalagi kalau hanya ranah Earth Spirit bintang 3. Tian Lei menatap Tian Nan dengan rasa heran, orang ini tidak sesederhana itu. "Auranya yang aku rasakan setara dengan Earth Spirit bintang 6. Monolog Tian Lei. Di tengah keheningan yang singkat itu, Tian Huang angkat bicara dengan suara yang keras. "Tian Mu, apakah kau sama sekali tidak memandang utusan? Berani sekali kau membiarkan anakmu mengacau acara ini. Benar. Apa kau pikir Lei Gege akan mudah ditindas?" Xie Ningxiang marah dengan suara imutnya. "Kakak Tian Huang, Nona Xie, aku sama sekali tidak ada hubungannya dengan ini. Lagi pula,
Apa salahnya jika seorang kakak ingin membimbing adiknya? Balas Tianmu tanpa rasa bersalah. Kau. Tian Huang mulai terpancing dan mengeluarkan aura kultivasinya untuk menekan. Tapi, aura kultivasi tersebut dihilangkan oleh Jie Longhuo. Lalu Jie Longhuo berkata sesuatu untuk menenangkan Tian Huang. Patriark Tian. Tenanglah, aku yakin Tian Lei akan memilih yang terbaik. Tian Huang menghela nafas untuk menenangkan dirinya. Mungkin Anda benar. Lalu mereka semua mengalihkan pandangannya ke arah Tian Lei dan Tian Nan. Adik Tian Lei, bagaimana? Apakah kau mau menerima ajakan dari kakakmu ini? Ucap Tian Nan dengan ramah untuk menutupi sifat aslinya. Tian Lei tersenyum, baiklah. Lagi pula aku tidak pernah berlatih dengan kakak Tian Nan selama ini. Ucapnya. Semua orang yang awalnya telah berpisah kemana-mana, sekarang telah kembali mengelilingi lapangan pelatihan dan pikiran mereka semua kembali tegang. Di tengah lapangan, tampak Tian Lei dan Tian Nan berdiri saling berhadap-hadapan dengan tatapan tajam di mata mereka. Angin berhembus telah menerpa wajah mereka dan membuat rambut mereka menari kecil. Angin itu juga membawa sebuah daun ke tengah lapangan. Setelah daun itu jatuh ke lantai lapangan, Tian Lei dan Tian Nan melesat dengan arah berlawanan. Tian Nan menyipitkan matanya, dia mencengkeram erat kelima jari tangan kanannya, mengalirinya dengan energi spiritual yang kuat, dan mengarahkannya langsung ke dada Tian Lei. Melihat serangan Tian Nan, Tian Lei sama sekali tidak mundur. Dia juga mengambil inisiatif untuk melawan pukulan Tian Nan dengan telapak tangannya. Ketika telapak tangan Tian Lei dan kepalan tangan Tian Nan bertemu, mereka berdua pun terpental ke belakang secara bersamaan. Ada apa ini? Bukankah Tian Lei bisa mengalahkan 5 kultivator tingkat Earth Spirit bintang 5? Kenapa dia tidak bisa mengalahkan Tian Nan? Apakah itu tadi hanya settingan para murid keluarga Tian? Semua berbisik satu sama lain, bingung dengan apa yang terjadi. Lalu Tianmu pun tertawa terbahak-bahak. Hahaha. Kalian pasti bertanya-tanya bagaimana mungkin Tian Lei bisa terdorong oleh anakku. Asal kalian tahu, anakku Tian Nan telah mencapai tingkat Earth Spirit bintang 6. Dan berita ini telah aku rahasiakan. Semua orang terkejut dengan pernyataan Tianmu. Mereka tidak menyangka bahwa berita tentang Tian Nan yang hanya berada di tingkat Earth Spirit bintang 3 adalah salah. Dan dia adalah bintang 6. Itu jauh berbeda dengan 5 kultivator tingkat Earth Spirit bintang 5. Sementara itu, Tian Nan menatap Tian Lei dengan tajam. Anak ini lumayan hebat. Dia benar-benar akan menjadi ancaman di masa depan. Aku harus membuatnya cacat, pikirnya. Begitu juga dengan Tian Lei, ia juga menyipitkan matanya dan menatap Tian Nan dengan tajam. Ternyata dia benar-benar berada di ranah Earth Spirit bintang 6. Dan kekuatannya juga tidak kalah dengan Earth Spirit bintang 7. Kekuatan maksimalku tanpa bantuan pedang iblis surgawi adalah Earth Spirit bintang 6. Aku hanya bisa mengalahkannya dengan pedang iblis surgawi, atau... Ya, akan aku gunakan itu. Pikirnya. Tian Nan tersenyum sinis pada Tian Lei. Kau benar-benar jenius yang hebat. Tapi, kejeniusan tidak ada apa-apanya di hadapan kekuatan absolut. Tian Nan menyalurkan energi spiritualnya ke tangan dan mulai mengeluarkan teknik bela diri. Perlahan-lahan, muncul aura spiritual iblis, Ki Iblis, berwarna merah pekat di tangan Tian Nan dengan sikap jari-jarinya membentuk cakar. Tian Nan melompat tinggi ke arah Tian Lei. Setelah ia mengeluarkan energi spiritual merah pekat di tangannya,
di udara muncul sebuah tulang telapak tangan dan jari-jari tangan raksasa dengan aura iblis berwarna merah pekat yang hendak mencabik-cabik tubuh Tianlei. Cakar iblis pencabik jiwa. Semua orang merasakan aura membunuh yang kuat dari serangan Tian Nan. Mereka bisa langsung tahu apa tujuan dari Tian Nan. Membunuh Tianlei. Tian Nan. Batalkan jurus itu sekarang juga. Tian Huang mulai tidak bisa menahan amarahnya lagi dan melesat ke arah Tian Nan. Tapi usaha Tian Huang itu dihentikan oleh Tian Mu dan dibantu oleh Mo Fengchu dari tempatnya. Patriark, bukankah Anda dulu pernah bilang bahwa melawan seorang junior adalah hal yang memalukan? Tanya Tian Mu. Kau, Tuan Utusan. Bagaimana kalau kita yang berasal dari luar ini tidak ikut campur? Dan tetap melanjutkan pertarungan? Tanya Mo Fengchu. Jie Longhuo menatap Mo Fengchu dengan tajam, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Tianlei. Tianlei, apakah kau percaya diri? Ya, kakak Tian Nan. Karena kau telah mengeluarkan niat untuk membunuhku, jangan salahkan aku kalau bersikap kasar. Tianlei membentuk segel tangan seperti saat ia mengeluarkan teknik segel kematian Asura tempo hari. Awalnya Tianlei tidak ingin menggunakan serangan ini untuk membunuh atau membuat Tian Nan cacat. Tapi, Tian Nan sendirilah yang memaksa Tianlei melakukannya. Energi spiritual berwarna merah gelap mulai berputar-putar mengelilingi segel tangan yang dibentuk Tianlei. Dan saat Tian Nan dengan jurusnya yang mengerikan hampir mencapai Tianlei, Tianlei langsung memajukan segel tangannya dan mengarahkannya ke arah Tian Nan. Segel kematian Asura. Halo reader semuanya. Jika kalian suka dan ingin autor terus up ceritanya, di sini autor ingin mengajak semuanya untuk memberi dukungan pada autor, dengan cara like, share, favorit, rate, vote poin, koin. Dan jangan lupa untuk komen, agar autor dapat memperbaiki cerita yang kurang menarik. Kalau ada yang mau nebak-nebak juga silahkan. Tunggu kelanjutannya ya. Episode sebelumnya. Terlalu percaya diri. Itu harus. Episode berikutnya. Ayah vs Ayah. Ayah vs Ayah. Segel kematian Asura. Setelah Tianlei mengarahkan segel tangannya ke depan, lingkaran segel besar berwarna merah gelap dan ada simbol-simbol rumit di tengahnya muncul di udara. Lingkaran segel besar itu pun menembus tubuh Tian Nan seperti sedang memindai tubuhnya, tapi tak ada pengaruh sedikit pun yang terjadi pada Tian Nan saat lingkaran segel itu menembus tubuhnya. Tapi, setelah lingkaran segel itu telah menembus tubuhnya secara keseluruhan dan kemudian menghilang dengan cepat, Tian Nan langsung mengeluarkan darah dari mulutnya. Titik-titik meridiannya mulai meledak dalam tubuhnya dan membuat Tian Nan merasakan sakit yang luar biasa. Tian Nan yang semulanya sedang melompat ke arah Tianlei, sekarang telah jatuh ke lapangan dengan keadaan yang mengenaskan, darah membasahi pakaian bagian dadanya, dan matanya putih keseluruhan. Semua orang membelalakan matanya, keadaan senyap untuk beberapa saat. Itukah segel kematian Asura yang legendaris? Benar-benar luar biasa. Bahkan Earth Spirit bintang 6 hampir mati dengan sekali serang. Semua pujian-pujian telah penonton lontarkan dari mulut mereka. Bukan hanya penonton, tapi juga Jie Longhuo dan orang-orang di dekatnya hanya membelalakkan matanya. Sementara itu, sesaat setelah mengeluarkan kekuatan sejati dari segel kematian Asura, Tianlei benar-benar tidak sanggup berdiri lagi karena telah kehilangan banyak energi spiritual. Ia pun terjatuh ke lantai lapangan dan duduk bersila di sana untuk beristirahat. Benar-benar menguras energi spiritual, gumam Tianlei. Di tengah keheningan itu,
Tianmu marah besar karena melihat anaknya yang telah menjadi orang tidak berguna. Ia mengeluarkan energi spiritual di kepalan tangannya dan melesat ke arah Tian Lei yang sedang lemas. "Sialan kau Tian Lei!" ucapnya dan menyerang Tian Lei dengan kepalan tangan yang telah dilapisi dengan energi spiritual setingkat Heaven Spirit bintang 8. Menyadari hal itu, Tian Huang langsung melesat untuk menahan serangan Tianmu. Ia membuka telapak tangan kanannya lebar-lebar dan menangkap kepalan tangan Tianmu dan membuat Tianmu mundur ke belakang. "Tianmu, jika kau memang ingin melukai anakku, maka langkahi dulu mayat orang tua ini. Dan mari kita selesaikan kebencian di antara kita selama ini." Tian Huang telah kehilangan kesabaran terhadap perilaku buruk dari Tianmu selama ini. Tian Huang. Mo Fengcu yang melihat aksi Tianmu yang dihentikan oleh Tian Huang, langsung melesat ke arah Tianmu dan Tian Huang untuk membantu Tianmu. "Tianmu, aku akan membantu." Tapi, tiba-tiba saja Mo Fengcu sama sekali tidak bisa bergerak. Jangankan bergerak, bahkan untuk berbicara saja ia tidak bisa. Jie Longhuo yang tadinya hanya diam, ternyata telah turun tangan dengan mengeluarkan aura kultivasinya untuk menekan pergerakan Mo Fengcu. "Tetua Mo, bukankah Anda sendiri yang bilang bahwa kita tidak perlu ikut campur?" ucap Jie Longhuo. "Tingkat immortal," pikir Mo Fengcu. Dia awalnya hanya mengira bahwa utusan yang datang hanyalah tahap Mahayana sepertinya. Tapi berpikir bahwa utusan itu adalah tingkat immortal, itu benar-benar di luar kemampuannya, bahkan kekaisaran. "Maafkan saya," ucap Mo Fengcu. Sementara itu, Tian Huang dan Tianmu saling berhadapan di tengah lapangan pelatihan. Mereka saling memberikan tatapan mata yang tajam. Suasana hening di tempat itu mengeluarkan aura tegang yang mendalam dari para penonton. Apakah setelah anak, ayah mereka yang akan bertarung? Adik vs kakak, ayah vs ayah. Kakak Tian Huang. Apakah kita akan bertarung hidup dan mati di sini? Tianmu berbicara dengan nada serius. Itu adalah pilihan yang terbaik untuk menghapuskan dendam di antara kita. Baiklah kalau begitu. Tianmu mengeluarkan aura kultivasinya. Aura kultivasi yang dikeluarkan oleh Tianmu berbeda dari yang sebelumnya. Aura ini setara dengan Heaven Spirit bintang 9. Tian Huang membuka matanya lebar-lebar. "Apa? Bagaimana mungkin? Apakah kau juga telah menembus ranah Heaven Spirit bintang 9? Tanya Tian Huang dengan cepat. "Hahaha. Tian Huang. Kau pikir hanya kau saja yang menembus ke ranah Heaven Spirit bintang 9. Aku juga telah lama mencapainya." Tianmu tertawa lepas. Semua orang benar-benar dikejutkan dengan aura kultivasi milik Tianmu. Mereka hanya mengetahui bahwa Tianmu berada di ranah Heaven Spirit bintang 8. Ternyata Tianmu telah mencapai ranah Heaven Spirit bintang 9 juga. Ucap Xie Qin Luo. Dia telah lama menyembunyikan ini. Tapi bagaimanapun juga, Tian Huang pasti menang. Karena Tian Huang telah lama mencapai ranah Heaven Spirit bintang 9. Tianmu telah pasrah karena ia tidak akan menjadi seorang panatua pertama lagi di keluarga Tian. Ia mengepalkan tangannya dan menyerang Tian Huang dengan kecepatan penuh. "Cih, bahkan jika kau berada di tingkat yang sama denganku, kau masih tidak sebanding denganku." Tian Huang mengeluarkan energi petir di tangan kanannya dan mengarahkannya ke arah Tianmu. Tianmu mundur untuk menghindari serangan petir dari Tian Huang. Ia kemudian mengeluarkan aura spiritual berwarna merah, sama seperti aura spiritual iblis yang dikeluarkan oleh anaknya.
Sebuah telapak tangan besar yang terbuat dari ki iblis muncul di depan Tianmu setelah ia memajukan telapak tangannya. Ia kemudian melompat ke udara dan mengarah ke Tian Huang. Tapak iblis penghancur langit. Tian Huang melihat energi yang mengerikan dari serangan yang dikeluarkan Tianmu. Ia kemudian makin memperkuat energi petir di tangan kanannya lalu memajukan tangan kanannya ke arah Tianmu. Sambaran naga petir. Sebuah naga yang sepenuhnya terbuat dari petir muncul dan bergerak menyerang Tianmu. Duar. Serangan sambaran naga petir dan tapak iblis penghancur langit saling berbenturan dan menyebabkan ledakan di udara. Tian Huang mundur beberapa langkah, begitu juga dengan Tianmu, ia juga mundur beberapa langkah dan memuntahkan sedikit darah. Ini bagaimana mungkin? Bukankah kita sama-sama berada di ranah Heaven Spirit bintang 9? Kenapa kau baik-baik saja? Tianmu panik. Bukankah sudah aku bilang? Kita memang berada di ranah yang sama. Tapi, pemahamanku lebih kuat dibandingkan kau. Tian Huang melangkahkan kakinya ke tempat Tian Huang. Ia kemudian mengeluarkan energi petir lagi di telapak tangannya, dan memperkuat energi petir yang ada di ujung jarinya. Tian Huang merapatkan telapak tangannya dan menggunakan ujung kelima jarinya untuk menyerang 8 meridian milik Tianmu. Tak. Tianmu semakin mengeluarkan banyak darah dari mulutnya, tubuhnya benar-benar kaku. Jalur energi spiritualnya telah tersumbat karena meridiannya telah pecah. Bahkan jika ia masih hidup, ia hanya bisa menjadi orang biasa, dan hidup dalam penderitaan dan hinaan. Tianmu, karena kau masih anak dari pamanku, maka aku tidak akan membunuhmu. Mulai sekarang, kau dan anakmu akan diusir dari keluarga Tian. Dan kalian dilarang menggunakan marga Tian. Tian Huang berbicara dengan mata tajam. Tian Huang lalu berbalik, dan membantu Tian Lei untuk berdiri. Lalu membawa Tian Lei ke tempat duduknya tadi. Tak lama kemudian, Tian Wei yang tadinya sedang sibuk berlatih, dan tidak peduli dengan acara yang sedang berlangsung di keluarga Tian, karena itu menyangkut Tian Lei, telah sampai ke lapangan pelatihan keluarga Tian. Ia melihat kakaknya terkapar tanpa luka, tapi dalam keadaan mengenaskan. Ia juga melihat ayahnya hanya berlutut kaku di lantai lapangan. Tian Wei pun berlari dengan kencang ke arah ayahnya. "Ayah, apa yang terjadi?" ucapnya lalu mengalihkan perhatiannya ke arah Tian Lei dan Tian Huang. "Paman Tian Huang, apakah kau yang melakukan ini?" Ia menunjukkan ekspresi yang penuh dengan amarah yang besar. Tian Huang yang masih membantu Tian Lei berjalan, menoleh ke belakang. Dia hendak membunuh anakku. Apakah aku harus diam dan menonton?" ucapnya lalu kembali membantu Tian Lei berjalan. Tian Wei sangat marah saat itu, tapi ia juga tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Ia hanya bisa menahan amarahnya dengan air mata yang mengalir karena melihat keadaan ayahnya yang mengenaskan. Sementara itu, Mo Fengchu sangat geram dengan peristiwa yang ada di depannya. Ia menggertakkan giginya dengan kuat, matanya melotot dan telapak tangannya telah ia genggam dengan sangat erat. Ia kemudian melirik ke arah Tian Wei yang sedang putus asa. "Nak, kau adalah adik dari Tian Nan bukan? Bagaimana kalau kau menjadi murid lembah iblis, untuk menggantikan kakakmu?" Mo Fengchu menggunakan telepati. Tian Wei lalu melihat ke arah Mo Fengchu dan mengangguk kecil untuk memberi kode. Mo Fengchu kemudian menggunakan kekuatan jiwa untuk memanggil seekor bis peliharaannya. Tak lama kemudian, seekor burung elang raksasa. Elang itu memiliki sayap dan seluruh bulunya berwarna hitam, dengan matanya berwarna merah.
Mo Fengchu berjalan mendekati burung peliharaannya, dan membawa tubuh Tian Nan dan Tian Mu dengan energi spiritual berwarna merah pekat yang membentuk seperti awan. Ia kemudian naik ke punggung elang hitam dan Tian Wei mengikutinya dari belakang. Mo Fengchu melihat ke arah Tian Huang dan Tian Lei. Keluarga Tian, kami lembah iblis akan mengingat kejadian ini. Suatu hari nanti, anak ini akan membalaskan dendamnya dengan tangannya sendiri. Ucapnya. Tian Lei lalu menatap mereka berdua dengan tajam. Tian Wei, jika kau ingin membalas dendam, maka datanglah kepadaku. Aku akan meladenimu kapan saja. Ucapnya dengan suara yang lemas. Mo Fengchu lalu memerintahkan elang hitam untuk melesat terbang. Episode sebelumnya. Tantangan. Episode berikutnya. Perpisahan, terobosan, dan kebangkitan darah. Perpisahan, terobosan, dan kebangkitan darah. Setelah kejadian yang tak biasa itu telah usai, semua penonton atau tamu undangan berpamitan untuk pulang. Tian Lei juga beristirahat sejenak untuk memulihkan energi spiritualnya. Beberapa jam kemudian, Patriark keluarga Xie, Patriark keluarga Tian, Xie Tianyang, Tian Lei, para tetua keluarga Xie dan Tian, dan para murid keluarga Tian berkumpul di lapangan pelatihan. Mereka sekarang sedang mengantar kepergian Xie Ningxiang dan Jie Longhuo. Di lapangan pelatihan juga, telah terdapat seekor bis bangau salju, dengan warna bulu putih, seputih salju. Bis bangau salju itu merupakan bis tingkat 6 milik Jie Longhuo. Ninger, kau berlatihlah dengan baik di Sekte Naga Azure. Semoga kau menjadi kultivator kuat yang bisa mengangkat kehormatan sekte dan keluarga ini. Ucap Xie Qin Luo. Baik ayah. Adik, mungkin suatu saat nanti kau tidak memerlukan perlindungan kakakmu ini lagi. Dan bahkan, mungkin kakakmu ini yang akan memerlukan perlindunganmu. Ucap Xie Tianyang. Hehe, kakak bisa saja. Kemudian Xie Ningxiang menoleh ke arah Tian Lei. Tian Lei meletakkan telapak tangannya di kepala Xie Ningxiang. Ninger, apa yang dikatakan ayahmu benar. Kau harus berlatih dengan baik di sana, tapi jangan terlalu memaksakan diri. Tunggu aku pasti akan menjemputmu. Ucapnya. Xie Ningxiang tersenyum manis, dan mengangguk. Tuan Jie Longhuo, apakah aku boleh bertanya sesuatu? Tanya Tian Lei. Tentu. Bagaimana kondisi di wilayah reruntuhan dunia kuno? Seperti siapa yang terkuat di sana? Jie Longhuo mengangkat alisnya sebelah, ia penasaran dengan alasan mengapa Tian Lei bertanya hal ini. Wilayah reruntuhan dunia kuno, sekarang dipimpin oleh 3 kekuatan besar, Sekte Naga Azure, Sekte Darah, dan kekuatan baru juga yang terkuat, Kaisar Seribu Perang. Kaisar Seribu Perang. Iya, 10 tahun yang lalu, ada seseorang yang berasal dari benua tengah. Ia sangatlah hebat, bahkan di usianya yang terbilang muda, ia telah mencapai ranah Great Ruler. Dan Kaisar Seribu Perang adalah muridnya. Dia masih muda, tapi sekarang ini ia telah mencapai ranah Xiantian, dan menjadi yang terkuat di wilayah reruntuhan dunia kuno. Jie Longhuo menjelaskan. Kaisar Seribu Perang. 10 tahun yang lalu. Apakah dia? Pikir Tian Lei. Apakah ada lagi yang ingin kau tanyakan? Tanya Jie Longhuo. Tian Lei tersenyum dan mendengus kecil. Tidak. Ucapnya. Baiklah. Kalau begitu, kami akan berangkat sekarang. Nona Sein, silahkan. Jie Longhuo mempersilahkan Xie Ningxiang untuk naik duluan ke atas bangau.
Xie Ningxiang pun berjalan naik ke atas bangau salju dan Jie Longhuo mengikutinya dari belakang. Saat Xie Ningxiang dan Jie Longhuo telah berada di atas punggungnya, bangau salju pun mengepakkan sayapnya dan mulai melayang di udara. Nona Xie, selamat tinggal. Nona Xie, sering-seringlah pulang. Teriakan dari orang-orang yang ada di bawah terdengar di telinga Xie Ningxiang, dan Xie Ningxiang pun melambaikan tangannya ke arah orang-orang yang ada di bawah. 5 hari kemudian, Tian Lei telah berada di dalam sebuah hutan gunung naga harimau. Ia duduk di atas sebuah batu besar, dengan sikap bersila dan senyum di wajahnya. Baiklah. Hari ini, aku harus menerobos Earth Spirit, ucap Tian Lei dengan penuh semangat. Lalu ia mengeluarkan sebuah pil berwarna hijau terang dengan 5 garis indah di permukaan pilnya. Itu adalah pil pelahap spiritual, pil tingkat 2 kualitas sempurna, yang berguna untuk membantu penyerapan energi spiritual yang besar terutama untuk menerobos ke tingkat Earth Spirit. Tian Lei kemudian menelan pil tersebut dan mulai fokus untuk menyerap energi spiritual di sekitarnya dalam jumlah yang besar untuk menerobos masuk ke tingkat Earth Spirit. Energi spiritual di sekitarnya mulai tertarik masuk ke dalam 8 meridian Tian Lei dengan kecepatan tinggi. Energi spiritual itu tertarik seperti masuk dalam pusaran air. Tian Lei sengaja tidak menggunakan segel kegelapan tanpa batas miliknya, karena untuk menerobos masuk ke dalam ranah baru, akan lebih baik jika menggunakan tubuhnya sendiri dalam penyerapannya. Dengan menggunakan tubuh sebagai penyerap energi spiritual, maka pondasi tubuh akan semakin kuat, begitu juga dengan kekuatan fisiknya. Lain hal jika menggunakan segel kegelapan tanpa batas, dengan menggunakan teknik ini, energi spiritual tidak akan terserap ke dalam meridian lalu masuk ke jalur energi spiritual dan berkumpul ke dantian. Tapi, energi spiritual akan langsung masuk ke dalam dantian, tanpa melalui meridian, jadi tubuh juga tidak akan diperkuat. Semakin lama Tian Lei menyerap energi spiritual yang ada dalam tubuhnya mulai bergejolak, energi spiritual yang ada di dantiannya berputar dengan cepat, namun masih dalam keadaan stabil dan seimbang. Di momen yang tepat, Tian Lei mulai memperkuat tubuhnya dan meluapkan energi spiritualnya. Swoosh! Angin mulai berhembus kencang menjauhi Tian Lei yang sedang naik tingkat, dan beberapa saat kemudian, energi spiritual Tian Lei mulai stabil lagi, angin-angin yang berhembus kencang telah normal lagi, hal ini membuktikan bahwa Tian Lei berhasil mencapainya. Tian Lei sekarang telah menjadi kultivator tingkat Earth Spirit bintang 1. Tian Lei berbaring di atas batu dengan kedua tangannya menopang kepalanya dari bawah. Tian Lei menghela nafas. Berapa banyak waktu yang aku butuhkan untuk mencapai kekuatanku yang dulu? Gumam Tian Lei sambil melihat indahnya bintang malam yang tengah bersinar terang. Ah, sudahlah. Gumamnya lagi lalu menutup matanya. Keesokan harinya, di kediaman keluarga Tian. Tian memasuki gerbang kediaman dengan kedua pengawal yang memberikan penghormatan di samping kanan dan kiri gerbang. Tian Lei melangkahkan kakinya menuju ke perpustakaan teknik bela diri, untuk menemui Tian Gongli sesuai dengan janjinya beberapa hari yang lalu. Tapi, saat Tian Lei sedang berjalan di bawah pohon dekat dengan lapangan pelatihan keluarga, ada seseorang yang memanggilnya. "Kau sudah pulang, Leier?" ucap seseorang dengan suara orang tua, yang pastinya sangat familiar bagi Tian Lei. Tian Lei membalikkan badannya dan melihat ke arah orang yang sedang berbicara, ternyata orang itu adalah ayahnya Tian Huang. "Ayah, ada apa?" Beberapa hari yang lalu, kau menitipkan Xiao Bai kepada para pelayan untuk diberi makan.
Tapi, saat mereka memberinya makan, Xiao Bai tiba-tiba mengamuk, dan menjadi seekor serigala putih yang mengerikan. Ayah dan para panatua tidak memiliki cara lain untuk menghentikan amukannya, selain menyegelnya dengan rantai, dan mengurungnya sampai kau kembali. Ayahnya menjelaskan permasalahan. Tian Lei menunjukkan ekspresi serius dan menaikkan sebelah alisnya. Apakah ia mengalami kebangkitan darah? Bukankah ini terlalu cepat? Bahkan Xiao Bai yang dulu mengalami kebangkitan darah saat berada di tingkat 6. Pikir Tian Lei dengan serius. Ayah, tolong antarkan aku ke tempat Xiao Bai, ucap Tian Lei. Tian Huang pun mengangguk dan berjalan di depan Tian Lei menuju ke tempat Xiao Bai. Di sebuah tempat di keluarga Tian, terdapat sebuah kurungan besi yang kuat. Dalam kurungan tersebut, terlihat seekor bis serigala putih dengan bulu-bulu putihnya terangkat membentuk seperti duri-duri, matanya merah semerah darah, dan ekspresi wajahnya sangat menakutkan. Ya, dia adalah Xiao Bai yang telah mengamuk. Tak lama kemudian, Tian Lei dan Tian Huang telah sampai di tempat tersebut. Tian Lei menatap Xiao Bai dengan serius. Matanya benar-benar terbuka dengan lebar. Ini benar-benar kebangkitan darah, pikir Tian Lei. Episode sebelumnya, Ayah vs Ayah. Episode berikutnya, kebangkitan darah sukses.